Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabar kalian pagi ini? Pasti dalam keadaan baik ya. Semoga kalian selalu baik, selalu dalam lindungan Allah. Nah anak-anak, sekarang kita belajar lagi. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran di tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 3. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran jangan lupa berdoa dulu. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya pelajarannya. Nah, anak-anak di situ ada teks bacaan. Ibu bacakan, tolong disimak baik-baik ya. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Nah, masih ingat kata ungkapan bintang lapangan? Pasti ingat ya. Dalam bacaan tersebut terdapat kata ungkapan yaitu bintang lapangan. Ya. Bintang lapangan itu sendiri memiliki arti orang yang ahli dalam bidang olahraga tertentu. Tentu kalian pasti ingat ya, karena ini pelajarannya yang pelajaran kedua kemarin. Nah, teman-teman masih ingatkah dengan lagu Peramas dan Sopan? Yuk kita nyanyikan bersama. Tentu kalian pasti ingat ya, lagu Prama dan Sopan ciptaan Pak Dal yang kemarin ibu pernah kalian ajari untuk menyanyi. Ibu ulangi lagi ya sekarang. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Nah, di situ pada lagu tersebut anak-anak ada arti dari suatu ungkapan. Kira-kira ungkapan apa ya yang artinya ada dalam lagu tersebut? Ya, dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Artinya apa ya? Nah, tinggi hati artinya sombong. Nah, sedangkan cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Arti dari ungkapan tersebut ada dalam lagu Pramah dan Sopan tadi. Nah, contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Ibu beri contoh di situ, anak itu menang lomba tetapi tinggi hati. Artinya anak itu menang lomba tetapi sombong. Nah, jadi jangan jadi anak yang memiliki sifat tinggi hati. Jangan jadi anak yang tinggi hati, kalimat yang kedua. Artinya jangan jadi anak yang sombong. Nah, sekarang contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Andin anak yang cepat kaki, ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Nah, sekarang kalimat yang kedua, jadilah anak yang cepat kaki, ringan tangan. Artinya jadilah anak yang rajin bekerja. Nah, pada lagu Prama dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Ini pelajaran kemarin juga, ya. Nah, cukup kalian ingat di situ. Ibu beri contoh saja yang bait pertama di situ. Bukannya congkak. Nah, kata bu di situ dinyanyikan pendek. Katakannya juga pendek, nyanyi juga pendek. Yang panjang di situ kata congkak. Nah, itu congkak dinyanyikan panjang. Jadi diberi tanda garis. Tentu kalian sudah paham, ini pelajaran yang sebelumnya sudah ibu bahas. Nah,
Semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Contoh, Ibu kasih contoh bait yang pertama pada lagu tersebut. Bukannya congkak. Nah, congnya itu mendapat penekanan anak-anak, makanya ditulis dengan huruf yang tebal. Nah, selanjutnya kalian bisa memperhatikan sendiri di situ ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Ya, pasti akan terjadi pertengkaran ya. Mereka pasti tidak akan pernah akur jika ada salah satu yang menyombongkan diri. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Namun Udin tidak sombong. Nah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Udin memperoleh juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Ya, cara membaca bilangan di situ 232. Bukan dibacanya 232. Salah anak-anak ya. Jadi membaca yang benar pada bilangan tersebut adalah 232. Amatilah gambar berikut. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, di situ ada 1 kubus satuan, kemudian ada 1 kubus puluhan, dan yang di bawah itu ada 1 kubus ratusan. Nah, kalau besar yang di bawah itu kubusnya berarti ratusan, kalau yang di atas ada puluhan, kemudian kubus satuan. Perhatikan di sini ada soal. Nah, ada 2 kubus ratusan, berarti jumlahnya 200. Kemudian ada 3 kubus puluhan, berarti 30. Dan 2 kubus satuan. Nah, kalau dijumlah 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada 232. Dibacanya 232. Nah, sekarang yang nomor 2 di situ. Kubus ratusannya ada 3, berarti 300. Kemudian kubus puluhannya ada berapa? Ya, kubus puluhannya ada 4, berarti 40. Nah, kubus satuannya ada 5. Jadi kalau dijumlah 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Banyaknya kubus ada 345. Jika dibaca 345. Kemudian, nah yang ini anak-anak, kubus ratusannya ada berapa? Ya, kubus ratusannya ada 4 ya, berarti 400. Kemudian kubus puluhannya ada 7, berarti 70. Kemudian kubus satuannya ada 6. Nah, 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. Banyaknya kubus ada berapa? Ada 476. Jika dibaca 476. Nanti kalian tulis sendiri ya di bukunya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Di sini ada bilangan dan kemudian cara membacanya. Bilangan yang pertama di situ 400. Ya, kalau dibacanya ya penulisannya 400. Kemudian ada bilangan 505. Dibacanya 505. Kemudian 611. Dibacanya 611. Kemudian 720. Dibacanya 720. Kemudian yang terakhir di situ 632.
membacanya 632. Nah, sekarang kebalikannya yang tadi, bagaimana cara menulis bilangannya kalau ada bacaannya sudah ada. Nah, di situ contohnya 700. Kalau ditulis 700 ya. Kemudian bacanya 805. Menulis bilangannya 805. Kemudian 915. Penulisannya angka 9, kemudian 1, kemudian 5. Nah, bisa dibaca sendiri di situ ya, diperhatikan. Nah, kemudian pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan, kemudian bacalah bilangan tersebut. Di situ ada kubus dan ada bilangannya ya. Nah, di sini bisa dilihat kubus yang pertama itu jumlahnya ada 8, berarti 800 karena itu kubus ratusan. Kemudian yang kedua di situ ada 7, kubus ratusan berarti 700. Kemudian kubus puluhannya ada 3, di situ 30. Kemudian ada 2 kubus puluhan berarti 20. Dan ada 5 kubus satuan. Nah, jumlahnya di situ 5 ya. Yang tanda merah itu, tanda panah merah. Kemudian ada kubus satuan yang jumlahnya 3. Nah, sekarang Ibu beri contoh, bilangannya di situ ada 725. Kalau 725, kalau kita pisah berarti 700 ditambah 20 ditambah 5. Ya, mana yang sesuai? 700 berarti kubus yang kedua. Silakan kalian beri tanda panah di situ ya. Kemudian 20. Nah, 20 yang mana ya kubus puluhannya? Nah, itu ada ya. Sudah diberi tanda panah. Kemudian 5. Nah, 5 itu juga sudah di kubus satuan 5. Nah, jadi kalau dijumlah semuanya jadi bilangan 725. Sekarang yang kedua. Yang kedua 825. Kira-kira yang mana ya? Kubus ratusannya. Ya, kalian beri pensil warna yang warna lain anak-anak. Nah, di situ Ibu beri warna ungu ya. Panahnya 800. Berarti dicari 800 kubus ratusannya. Nah, ternyata yang paling atas. Kemudian 20. Nah, 20 yang mana? Ya, di kubus puluhan itu. Kemudian 5. Nah, di situ ya. Sudah kalian bisa perhatikan sendiri. Kemudian yang ketiga 723. Kalau dipisah berarti 700 ditambah 20 ditambah 3. Nah, sekarang tugas kalian belajar di rumah. Ya. Kalian warnai sendiri itu anak-anak. Nah, untuk melanjutkannya silakan diisi belajar sama bunda kalian di rumah. Bagaimana cara mengisi kotak yang 2 itu. Ya, kalian belajar di rumah. Ini bukan tugas yang harus kalian setor. Jadi hanya kalian melanjutkan saja di rumah sebagai kalian bahan belajar supaya kalian lebih paham. Minta tolong sama bunda kalian untuk mengajarinya. Ya, Ibu misalnya kasih contoh titik-titik yang pertama di situ. Misalnya 835 misalnya. Nah, kalian bisa sudah memberikan tanda panah ke kubus yang sesuai. Kemudian contoh lagi misalnya 733 misalnya. Isi titik-titik itu. Nah, kalian nanti beri panah. Bisa ya? Pasti kalian paham. Semoga kalian paham saja. Kalau misalnya belum paham bisa minta diajari sama bunda kalian di rumah. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.